Sampai di Lahat. Lama saya sudah menyampaikan ceramah kepada jamaah, tuntunlah ilmu dari Buayan ke, sudah sampai ke Lahat. Lanjutkan lagi perjalanan Ustaz Somad. Tidak lama lagi nanti kita akan sampai. Begitu naik mobil, tertidur lagi. Di situ dikatakan ini tinggi, di atas bukit. Memang betul, berputar naik ke atas, membelok naik ke atas, naik. Bayangan saya, bagaimanalah nenek moyang orang pagar alam bisa sampai kemana? Berarti kita ini sekarang sedang di puncak bukit, tinggi, hampir ke langit. Berarti doa kita lebih makbul. Lebih dekat ke langit. Doa kita lebih dekat ke langit. Tapi jangan lupa, azab juga tak terlalu jauh. Lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti setelah Anda sampai di pagar alam, bukit cerah, bersih, dan di sana akan merasakan cuaca yang sangat dingin. Saya buka kaca, saya keluarkan tangan saya, lebih dingin di luar daripada di dalam. Memang dingin. Begitu dihidupkan keran air, mau mandi, saya hidupkan lama biar supaya terasa air panas. Tak panas-panas. Kalau mau merasakan sensasi mandi air kulkas, datanglah ke pagar alam. Segar bugar. Jadi kalau ada orang bertanya, kenapa Ustadz nampak saya segar bugar? Kenapa tak segar? Mata menengok yang hijau-hijau. Saking kan hijaunya di pagar alam nih, sampai kain yang di dalam masjid pun hijau. Luar biasa. Dan kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, kalau mau mata kita lama tahan, maka sering-seringlah menengok warna hijau. Itu maka pintu masjid hijau, atapnya hijau, kainnya hijau. Tapi kalau bersedekah pakai duit warna hijau. Sorban tuan guru hijau, peci jamaah hijau. Ini menunjukkan mereka memang orang-orang yang berilmu. Ini poin yang pertama, pagar dunia ini. Kenapa mesti ada pagarnya? Maka ada ungkapan, jangan sampai kita seperti pagar makan dulu. Pagar makan tanaman itu dulu. Sekarang pagar makan tanah lapang. Kenapa rumah mesti dipagar? Supaya jangan masuk pencuri maling. Kenapa kebun mesti dipagar? Supaya jangan masuk ternak orang ke dalamnya, dimakannya daun ubi kita habis. Kenapa masjid mesti dipagar? Supaya jangan sampai masuk COVID ke dalam. Ini masjidnya bebas COVID. Kenapa? Karena COVID sampai sekarang tidak sholat. Maka insya Allah dipagarin. Maka pagar dunia ini yang pertama adalah pemimpin yang adil. Habis 20 menit. Ustaz tahu dari mana? Itu kan ada jam 21.22. Saya dari tadi ke sana itu menengok jam. Hah? Ini jam mati. Masjid ini peletakan batu, meletakkan jamnya tepat. Jam itu untuk penceramah. Supaya di waktu dia ceramah itu dia tengok, dia supaya tahu kapan selesai. Kalau jam itu untuk khatib Jumat. Jadi masjid-masjid daerah di pagar alam yang tak tahu bagaimana cara meletakkan jam, datanglah ke masjid kita. Ini kadang banyak, sehingga khatib pun nanti menengok jam. Assalamualaikum. Mati pula jamnya di tangan. Ditengok, ditempatkan di sini. Penempatan yang sempurna. Walaupun penempatan ibu penempatannya bagus, di pagar ibu saja. Berkeliling pagar. Kenapa mesti ada pagar antara laki-laki dan perempuan? Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Alhamdulillah di pagar. Apalagi ketika masuk waktu sholat, turun tirai, tertutup semua.
Ini yang bagian depan anak gadis pula, yang sop paling belakang pula anak lajang. Nah, dia tahu di belakang. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bukan itu guna pagar itu. Makanya sebaik sop laki-laki yang paling depan. Sebaik sop laki-laki yang paling depan. Sebaik-baik sop perempuan yang paling belakang kalau tidak ada pagar. Tapi kalau ada pagar tertutup. Pagar itu tinggi supaya tak nampak mata laki-laki menengok perempuan. Ini di sebagian tempat dipasang pula pagar rendah, macam mau main tenis meja. Ini sudah bagus. Ini udah bagus. Ini waktu sedang sholat tutup. Nanti ketika sedang pengajian singkapkan. Kenapa? Karena jamaah itu mau menengok ustadznya. Ditengoknya, oh ini ustadz yang selama ini kami tengok di YouTube itu. Kami tengok di YouTube itu nampaknya tua. Kok muda gitu. Makanya handphone itu diganti. Bukan salah ustadznya. Mohon maaf, ada yang salah malam ini. Saya pakai pula sorban warna merah, sementara yang di situ biru. Tidak ada hubungan dengan golongan manapun. Insya Allah apapun warna kita tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pagar yang pertama adalah pemimpin yang adil. Pagar yang kedua, ilmul ulama. Ulama yang ilmunya diamalkan oleh masyarakat. Itulah maka tadi berdiri ke depan kita Al-Mukarram Ustadz Solhas Solihin Hasibuan, Ketua Nadwatul Ulama wal Umara. Apa namanya Ustaz? Forum, itu yang saya sebut tadi bahasa Arabnya. Nadwatul Ulama wal Umara. Bahasa Indonesianya Forum Ukhuwah Ulama dan Umara. Umara itu pemimpin daerah supaya dia bekerja sama dengan ulama. Kalau dia membuat suatu peraturan, dia bertanya dulu kepada ulama. Kalau dia mau menghasilkan suatu perda, maka dia konsultasi dulu dengan ulama. Nah, ketuanya itu adalah Ustadz Solhas beserta jajarannya dan mobil-mobil dinasnya yang tadi mengantar saya. Ini bukan ece-ece, bukan main-main. Ada Habib Mahdi, ada Ustadz Kemas Ali, ada para asatis yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, tak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Tapi insya Allah Abdul Somad berani menyampaikan tausiah ini karena ada pagar-pagar ini di depan. Kok berani Ustaz Somad ceramah ke pagar alam dikelilingi oleh para ulama dan habib? Itu maka dari tadi mata saya ke sana terus. Karena kalau mata saya kemari, saya grogi. Ini ulama-ulama kita. Ustaz Solhas jauh umurnya dari saya. Saya masih masuk SD, dia udah tamat gontor. Tahulah bahasa Arab orang gontor. Di Gontor tuh bahasanya bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Arab, sampai lupa dia bahasa Batak. Biasa. Habib Mahdi jangan tanya lagi. Habib Mahdi belajarnya di Yaman, Tarim, Hadramaut, negerinya para wali Allah. Ya Tarim wa ahlaha. Benteng kita masih ada. Yang satu mewarisi ilmu Nabi Muhammad SAW. Yang satu mewarisi darah Nabi Muhammad SAW. Wali-wali, Habib-habib yang paling banyak di Sumatera ini, dari ujung Sumatera Aceh sampai ke Lampung, Aceh, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Lampung, Bengkulu. Wali-wali, Habib-habib yang paling banyak adalah di Sumatera Selatan. Tapi jangan lupa, nabi-nabi juga paling banyak di Arab.
Fir'aun juga Fir'aun di Mesir. Jangan bangga kalau sering ke rumah kita dokter spesialis. Ustadz Somad, Ustadz selalu kemana? Saya puskesmas. Puskesmas dokter umum. Rumah saya hebat. Ada dokter spesialis jantung, ada dokter spesialis tulang, ada dokter spesialis darah. Itu berarti di rumah itu kena penyakit komplikasi. Tapi kita tidak dengan demikian. Mereka diturunkan Allah kemari, mereka datang ke negeri ini. Pastilah setelah mereka mendapatkan bisyarah, mendapatkan ilham, akhirnya nenek moyang kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islam. Sebelum Islam datang, dia yang paling hebat. Sebelum Islam datang, dia yang punya kerajaan. Sebelum Islam datang, dia yang berkuasa. Setelah Islam datang, dia juga dipilih tempatnya para habaib dan para ulama. Di mana itu? Inilah dia Sumatera Selatan. Ini Ustaz Somad mentang-mentang ceramah di Sumatera Selatan ngomongnya gitu terus. Sekarang saya tanya, di manalah kerajaan Melayu yang paling tua di dunia ini? Sriwijaya. Setelah dari Sriwijaya barulah pindah ke kerajaan Melayu namanya Tumasik. Apa namanya? Tumasik. Kalau saya tanya orang anak kecil, kita tanya, tahu kok kerajaan Melayu Tumasik di mana? Entah. Tumasik itu sekarang menjadi Singapura. Singapura itulah Tumasik, bukan Yang paling tua Sriwijaya. Setelah selesai Sriwijaya, barulah Tumasik. Hancur Tumasik karena berperang. Setelah itu raja dari Tumasik pergi. Setelah dia pergi mendapatkan satu tanah yang cocok. Tanah itu, itulah kerajaan tertua nomor 3. Namanya Malaka. Malaka itu di Malaysia. Hancur Malaka, diserang oleh Portugal. Portugal itu negara, bukan persatuan orang tua gatal. Di Eropa, Portugis, diserang mereka Malaka, hancur Malaka. Barulah pecah kerajaan-kerajaan Melayu kecil. Itulah sekarang kerajaan Johor, kerajaan Selangor, kerajaan-kerajaan yang ada di Semenanjung. Lalu kemudian yang ada di Riau, kerajaan Siak Sri Indrapura, kerajaan Indragiri. Itu adalah belakangan. Yang tua, apa maksudnya? Sebelum Islam datang, dia punya kerajaan. Sebelum Islam datang, dia punya kekuasaan. Setelah Islam datang, dia pun juga punya ulama, punya habaib. Maka kita jaga supaya negeri ini tetap banyak para alim ulamanya. Jangan cuma amin, anak-anak masukkan ke pesantren. Anak kau sekolah di mana? SMP negeri. Balik jam 12. Habis tuh main game online. Anak kau di mana? SMP plus. Pakai celana pendek, pakai rok pendek, rambutnya tak bertutup. Anak kau di mana? SMP. Ada yang salah dengan SMP? Tak salah. Silakan ijazahnya SMP. Tapi dia tetap pondok pesantren. Satu-satunya benteng pertahanan. Kepala anak kita dirusak dengan narkoba, sabu-sabu, macam-macam namanya. Saya sebetulnya hafal namanya nih. Cuma nanti kalau saya sebutkan curiga pula anak muda nih. Jangan-jangan Ustaz ini makai juga gitu dia. Minum khamar, mabuk, sakau, ganja, pacaran, LGBT, segala yang merusak ini. Yang menjadi pagarnya adalah pondok pesantren, karena di sana mereka belajar dengan para alim ulama dan habaib. Yang sudah memasukkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum memasukkan, insya Allah. Yang sudah ku kasih tahu tak juga mau memasukkan anaknya, inna takbirlah 4 kali sholat jenazah. Anakmu masih hidup, nyawanya masih ada, tapi ruhnya sudah mati. Kenapa?
karena sabu-sabu, karena narkoba, otaknya sudah dirusak. Liberal, sekuler, komunis, ateis, pluralisme. Tidak penting agamamu apa, tidak penting kau sholat, tak penting akidah, yang penting baik, guys. Dalam Islam tidak cukup sekedar baik, karena kalau sekedar baik maka Abu Bakar Siddiq adalah laki-laki paling baik. Tapi kebaikannya mesti disempurnakan dengan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Ulama-ulama inilah yang akan terus dididik, mendidik, dididik dia menjadi ulama, dan dia mendidik kita menjadi orang-orang yang takut kepada Allah. Siapa itu ulama? Ulama adalah pewaris para nabi. Apa sifatnya? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Ciri-cirinya takutnya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kalau kita dididik oleh para ulama jadi polisi, dia akan menjadi polisi yang takut kepada Allah. Amin. Jadi tentara, dia akan menjadi tentara yang takut hanya kepada Allah. Amin. Jadi pilot, dia akan menjadi pilot. Apa pilot nih Pak Ustadz? Pilot itu supir, cuman di atas. Kalau di bawah supir truk, kalau di atas namanya pilot. Makanya kalau ada supir di bawah asik main klakson aja, tem tem, buka kaca bilang, kau jadi pilot aja biar tak ada macet di atas. Kenapalah jamaah ini bisa datang melimpah ruah ramai? Jawabannya satu, karena mereka adalah hasil didikan para ulama. Abdul Somad, kau jangan kegeeran dulu, jangan kau sangka ini adalah jamaahmu. Kau baru pertama kali datang kemari. Pertama kali kan? Baru pertama kali Abdul Somad datang ke Pagar Alam. Kenapa mereka semua datang? Karena mereka tiap hari mendengarkan ceramah guru-guru mereka. Andai guru-guru, ustadz-ustadz, habib-habib di Pagar Alam mengatakan Abdul Somad mau datang, jangan hadiri ceramah dia, karena dia itu adalah UAS, ustadz ahli subhat. Jangan datangi Abdul Somad. Abdul Somad itu ceramahnya tak betul. Abdul Somad itu provokator, ceramahnya menjerit-jerit, ceramahnya mengamuk-ngamuk. Nanti kalian menjadi orang radikal. Begitu datang kemari, tinggal pembawa acaranya lagi, penanda tanganan. Setelah itu balik, selesai. Jamaahnya mana? Jamaah tak mau datang. Mereka semuanya hatinya terbuka. Nanti Abdul Somad akan datang, kalian dengar ceramahnya, Abdul Somad akan datang. Ini semua adalah karena jasa para ulama. Hari ini kita menyembah, siapa kita sembah? Allah. Hari ini kita berada di dalam masjid. Siapa yang membangun masjid? Orang kaya. Kenapa dia bangun masjid? Karena ulama. Kenapa ayah kita bersyahadat? Karena ulama. Mereka sampai ke negeri ini membawakan la ilaha illallah Muhammadun. Cari anakmu yang paling cerdas, yang otaknya paling tajam, yang matanya paling hebat, yang telinganya paling tajam udah tadi. Jangan mentang-mentang baru dapat pisau bawaannya mau tajam aja. Jangan anakmu yang tak diterima di SMP negeri, yang tak diterima di sekolah lain, barulah kau masukkan ke pesantren. Anakmu mana? Sono. Anakmu mana?